Sebenarnya bagaimana kriteria seseorang atau kelompok yang dapat disebut sebagai musuh Islam itu sendiri, Ustaz? Dan apa saja klasifikasi ya atau pengelompokan golongan orang-orang non-muslim itu sendiri, baik yang tidak memusuhi Islam atau yang terang-terangan menunjukkan kerasnya permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashari wa huwa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga terima kasih kepada dua host kita yang keren-keren ya. Masya Allah ya. Ustaz juga keren. Energik, keren, inovatif, kreatif ya. Materi kita saat ini mesra dalam luka dan lara. Yaitu di mana kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat seorang muslim. Al-muslimu yashuddu ba'dhum ba'dha, kata Rasulullah SAW. Muslim itu saling menguatkan satu sama lainnya. Apabila sakit, maka sakit pula kita sebagai bagian daripada kaum muslimin. Kita perlu adanya loyalitas, wala terhadap kaum muslimin, wabil khusus kepada mereka yang sedang terzalimi. Karena memang Rasulullah mengingatkan kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia hendak berbuat zalim atau sedang dizalimi. Hendak berbuat zalim berarti kita mencegahnya untuk tidak berbuat zalim. Ketika dizalimi, kita bantu mereka untuk kuat ya, dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan setiap kezaliman di atas muka bumi ini. Ada sesuatu yang menarik yang tadi oleh para host ganteng kita, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Ketika berbicara tentang kriteria musuh ya. Satu kriteria musuh, terus keduanya maaf ya, lagi serak suaranya. Sambil minum nggak apa-apa, Ustaz? Iya nggak apa-apa, enak sih. Ini serak-serak becek kok. Justru udah enak panas ya. Kita tahu bahwa kriteria musuh dalam Islam itu ya mereka yang menjadi bagian daripada tentara-tentara setan ya secara umum. Karena musuhnya manusia itu cuma satu, setan gitu kan, dan para pengikut setan kan gitu. Kita pernah mendengarkan nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini ya, yang telah wafat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari beliau rahimahullah ta'ala, dan tentunya di antara salah satu hal yang beliau tanamkan kepada kita bahwa musuh Islam itu adalah Yahudi, dan Yahudi itu musuh agama. Karena memang ayat-ayatnya jelas, beliau membawakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum, kan gitu. Ini dua ayat ini beliau sebutkan ketika membahas tentang rahimahullah ta'ala tentang Yahudi ya.
kita jelas walan tarda ankal Yahud. Yahudi itu tidak akan pernah ridho terhadap engkau, kan gitu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita itu mengikuti mereka gitu, agama mereka, ajaran mereka, baru mereka ridho kepada kita. Dan kemudian wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya kan gitu. Ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah pula, mereka senantiasa akan memerangi kalian kaum muslimin. Jadi peperangan Yahudi itu tidak akan pernah usai sampai benar-benar akan mendekati waktu kiamat itu tiba. Kenapa? Karena memang mereka mendapatkan bahwa kaum muslimin itu musuh mereka. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai benar-benar mereka mendapatkan diri kalian itu murtad, keluar dari Islam. Ya, baru mereka ridho, baru mereka nggak merangi kita. Nah, tentunya ini adalah peperangan iman, ya, peperangan akidah yang tidak bisa kita anggap sepele. Tentunya di sini ada al-wala wal bara, ya. Kita harus bara seperti yang dikemukakan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menyebutkan di dalam banyak ayat yang disebutkan oleh Allah tentang berlepas dirinya dari setiap kekufuran dan kemusyrikan. Nah, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'budun. Ya, kami telah benar-benar berlepas diri dan dari apa yang kalian sembah, kan gitu. Nah, oleh karenanya bara kita, berlepas diri kita kepada orang-orang Yahudi itu ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, itu sebagai syiar dakwah kita, bahwa kita benar-benar membenci mereka. Karena cinta kita dan benci kita tertanam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah, gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan Yahudi, dijelaskan oleh Allah, ya. Yang Allah menyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Ya. Engkau tidak akan pernah mendapatkan orang yang paling keras, ya. Ini jelas Allah yang ngomong, ya. Allah yang berfirman di sini. Engkau tidak akan pernah mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya. Benar-benar, ya. Wala tajidanna. Benar-benar kamu tidak akan pernah, atau benar-benar kamu akan mendapatkan, ya. Benar-benar kamu akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya. Maaf ya, wah, ini benar-benar kalian akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap diri kaum muslimin adalah dari kalangan manusia adalah Yahudi, ya kan? Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan orang yang paling dekat kecintaan mereka kepada kita adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu nggak neko-neko sama kaum muslimin, walaupun sesekali terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan Nasrani. Bukan berarti kayak ngomong begini menggampangkan, ya tidak, karena memang Allah menyebutkan bahwa adanya ikatan kesamaan cinta antara Nasrani dan kaum muslimin dalam urusan kecintaan terhadap amal kebaikan. Itu jelas-jelas tidak ada hasad. Tapi untuk Yahudi dan orang-orang musyrik, mereka telah menampakkan hasad mereka. Dan Allah jelaskan di dalam banyak firman-Nya pula bagaimana orang-orang Yahudi ini berhasad. Kemudian Yahudi ini orang yang paling pendusta, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Orang Yahudi itu ya sering memperdengarkan kebohongan, kedustaan, disebarkan kedustaan itu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka ya menebarkan api permusuhan. Maka cara mereka berpolitik, cara mereka bermasyarakat dan menguasai kaum muslimin itu dengan cara adu domba atau mencari musuh dalam selimut yang kita sebut dengan orang-orang munafik. Makanya musuh yang kedua dari kalangan kaum muslimin adalah orang-orang munafik. Kenapa orang munafik itu apabila datang kepada kaum muslimin, mereka akan menampakkan keislamannya. Sementara ketika mereka kembali ke orang-orang Yahudi dan teman-teman mereka, ya mereka akan berkata tuh kaum muslimin tuh blow on,
ya, bodoh. Saya bohongin aja, pura-pura beriman aja mereka ya manut. Padahal enggak. Allah ungkapkan kedustaan mereka dan kebohongan mereka. Dan tentunya ketika ya gerombolan orang-orang yang sering nuduh bahwa Salafi itu gembongnya Yahudi, ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi itu adalah orang yang sangat dekat yang Yahudi. Dengan cara ini Allah akan menunjukkan siapa yang benar-benar dekat dengan Yahudi. Ingat ya, Allah tidak pernah diam. Allah tidak akan pernah membiarkan dakwahnya dipadamkan, cahaya kebenaran dipadamkan begitu saja, tidak akan pernah diam. Allah akan menunjukkan hakikat kebenaran ini. Semakin mereka membenci kita, semakin mereka memfitnah kita, semakin terungkap kebobrokan mereka, kepalsuan mereka. Kita ingat ya, ketika ada orang yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi dan mencintainya berlebihan, hari ini kepalsuan mereka terungkap satu demi satu, kan gitu. Dan itu adalah hal yang menjadi sunnatullah. Allah tidak akan pernah ridha kebatilan menguasai kaum muslimin, dan Allah tidak akan pernah ridha kaum muslimin itu yang benar-benar teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua kaum Salafi, dihinakan dan disingkirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tazaluna ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti Allahu bi amri." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, Rasulullah SAW menyatakan senantiasa sekelompok umatku yang mereka disebut dengan Ta'ifatul Mansurah, kelompok orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, menampakkan kebenarannya, menampakkan kegigihannya mereka untuk kembali kepada kebenaran yang dianut oleh Allah dan Rasul, apa yang dianut oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian dan tidak berpengaruh sama sekali, man la yadhurruh man khadhalahum hatta ya'ti Allah bi amri. Tidak berpengaruh orang yang akan menganiaya mereka, memudaratati mereka sampai benar-benar Allah mendatangkan perkaranya, yaitu hari kiamat diantaranya. Jadi kita yang berada di atas kebenaran tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran ini. Teruslah kita sampaikan kebenaran. Adapun Yahudi dan bala tentaranya serta orang-orang munafik yang akrab dengan mereka, fayadzubillah min dzalik, akan diungkapkan oleh Allah satu demi satu. Kita berlindung diri dari mereka. Bahkan loyalitas mereka akan nampak, ya, semenjak adanya ceramah yang mungkin disembunyikan oleh media yang sekarang terungkap oleh media, ya, di mana salah satu organisasi besar di Indonesia ini ya dianggap sebagai corong untuk bisa Yahudi Israel itu dikenal dan akrab dengan bangsa kita. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan, ya, untuk terjadi. Namun demikianlah cara Allah ingin mengungkapkan siapa sesungguhnya musuh-musuh Allah yang nyata. Wallahu ta'ala besar. Ya, itu dia tadi tentang bagaimana kriteria seseorang atau kelompok dapat disebut sebagai musuh Islam. Dan Masya Allah tadi judul yang disampaikan di awal harusnya itu yang dipakai ya kayaknya ya. Yang lebih tepat, mesra dalam luka dan lara gitu ya. Kita nggak kepikiran ya, malah kepikirannya Masya Allah ya. Iya, kayaknya harus konsultasi tentang judul kepada Ustadz Indra. Barakallahu fikum Ustadz. Kebetulan. Iya, jadi dengan pemaparan yang tadi disampaikan ya, seolah-olah memang mereka ya pelaku genosida itu seperti seolah sedang bingung saja, sedang sedang kalut lah istilahnya, kacau balau gitu. Mereka bingung mau cari teman ke siapa gitu ya, karena dunia internasional juga sudah nggak mau dekat-dekat mereka, udah betul-betul mengecam dan mengutuk ya apa yang mereka lakukan ya Israel terhadap Palestina seperti itu ya. Dan mungkin
karena saking bingungnya ya mereka main undang sana sini siapa yang mau datang gitu saja. Mungkin seperti itu ya. Ternyata orang-orang yang nggak punya duit yang datang. Saya nggak bilang seperti itu ya, tapi ada benernya sih Ustaz. Ada benernya. Wallahu alam ya. Tapi terlepas dari apa ya, terlepas dari mereka ngapain ke sana, yang jelas ini melukai hati umat Islam Ustaz ya. Betul. Di tengah apa yang sedang terjadi saat ini di Gaza dan Palestina, di mana genosida sedang terus gencar-gencarnya sampai dengan hari ini seperti itu ya. Dan ya semoga paling nggak bisa jadi pembelajaran lah ya dengan apa yang sudah terjadi gitu ya, bukannya membatasi diri dengan kelompok mereka itu ya, yang jelas-jelas memerangi Islam dan kaum muslimin, ini malah berdekat-dekatan seperti betul itu ya. sekali. Dan tadi juga sudah banget ya dijelaskan secara detail ya, bahkan juga itu sebenarnya sudah dijelaskan dari zaman dahulu ya, karena dari ayat ya, dari Al-Quran bahwa mereka yang menjadi musuh kita ya, musuh pendengar Radio Kita FM, yang mereka akan terus memerangi kita kaum muslimin ya, yang seharusnya juga bisa dipahami, apalagi pada orang-orang yang tentunya mungkin ya berilmu, bertitel dan lain sebagainya ya, harus benar-benar dipahami oleh kita bahwa itulah musuh kita gitu ya, para pendengar Radio TFM. Dan bagaimana sih kita tentunya bermuamalah dengan yang namanya musuh gitu kan ya, apakah kita akan bekerja sama dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya setelah tadi ya saya jelaskan tentang pembagian musuh Islam, kemudian bahwa memang ada ya golongan musuh Islam yang memerangi Islam, dan sebenarnya apa yang menjadi penyebab musuh Islam ini ya, atau bisa disebut harbi ya, begitu gencar mengarai Islam. Kalau dulu kan mungkin ketika Indonesia dijajah ya, mereka ingin apa yang ada di Indonesia gitu ya, misalnya contohnya rempah-rempah, sumber daya alam dan lain sebagainya. Ini mereka apa gitu, diajak masuk Islam juga nggak mau gitu ya. Gimana gitu, padahal udah welcome ya kalau ya mereka masuk Islam gitu ya. Padahal Bismillah. Ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka itu mengetahui Islam seperti seorang ibu mengetahui anaknya. Ya kan? Mereka mengetahui Islam seperti seorang ibu mengetahui anaknya. Artinya mereka hafal betul tentang Islam. Kalau pertanyaannya kembali kepada kenapa mereka memusuhi Islam, satu, hasad ya. Ya, karena hasad terhadap kaum muslimin. Apa, di mana dan letak hasadnya? Karena mereka menganggap seluruh nabi itu keturunan Bani Israel. Ya. Di mana Yakub alaihissalam itu menurunkan anak keturunannya dari kalangan Bani Israel yang menjadi para nabi. Kita lihat ya, setelah Nabi Yusuf ya, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ya, ada Nabi Ilyas dan sebagainya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam ya, adalah dari keturunan Bani Israel. Mereka berharap Nabi yang terakhir adalah dari kalangan mereka. Ternyata kenyataannya Allah palingkan, tidak kepada mereka. Allah berikan Nabi terakhir kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu garis keturunan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ismail alaihissalam dari anak keturunan Adnan ya. Dan kita mengetahui itu. Oleh karenanya mereka merasa benci, hasad, dan bahkan mereka nggak terima kalau Nabi terakhir mereka itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan mereka kan ya di tangan mereka kan gitu. Oleh karenanya mereka pun juga
secara secara garis besar mereka itu kaum yang suka membunuh para nabi, ya, mendustakan para nabi, bahkan menganggap nabi itu, kalau nabi itu dicintai oleh mereka, dianggap nabi itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Uzair, ya. Nabi Uzair itu mereka anggap sebagai anak Allah, kan gitu. Makanya Uzair ibn Allah kan, mereka katakan mereka demikian, Uzair adalah putranya Allah, sehingga mereka menyembah Nabi Uzair. Ini jelas-jelas satu ketimpangan. Oleh karenanya ketika hasrat dan keinginan, boleh kita katakan impian besar mereka, Nabi yang terakhir itu adalah di tangan mereka, Allah tidak berikan itu semuanya kepada mereka karena pengkhianatan mereka. Allah berikan kepada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam dari Adnan, ya. Kemudian lahirlah suku Quraisy yang pada akhirnya mereka berada di negeri Hijaz bersama dengan Hajar, ya, bersama dengan Hajar diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri yang sangat tandus, ya, di mana dijelaskan ya, tidak ada di negeri tersebut pepohonan dan tidak ada di negeri tersebut sesuatu yang tumbuh kecuali ketandus-tandus. Oleh karenanya dari kalangan negeri Hijaz ini, yang menurut orang-orang Yahudi ini adalah peradaban yang kuno, peradaban yang terbelakang, bodoh kata mereka, diberikan Islam itu kepada mereka sehingga mereka nggak terima. Maka dasar kebencian mereka adalah hasad, ya, sampai sekarang. Allah taala bisa. Soalnya sebuah perilaku yang menjadi dasar ya bagi musuh Islam, ya, tentunya Musraf pendengar Radio TFM, yang membuat itu menjadi hal yang bisa dibilang terhina, ya, karena mungkin tidak bisa Islam menerima takdir dan sebagainya, ya, tidak bisa ikhlas dengan apa yang Allah berikan, ya, Musraf pendengar Radio TFM, sehingga ya seharusnya bisa menjadi pelajaran buat kita kaum muslimin, ya, Musraf pendengar Radio TFM, bagaimana ini sebuah dasar yang juga kita harus mewanti-wanti, ya, hubungan kita kepada terhadap mereka yang CVT. Iya, penyakit hati dalam hal ini menjadi dasar, ya, kebencian mereka. Dan kalau di runut-runut ini kayaknya sama dengan bapaknya para setan, yaitu iblis, ya, ketika dia hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Mereka Adam diciptakan dari tanah sementara dirinya diciptakan dari api. Kenapa harus tunduk gitu, ya, kepada Nabi Adam? Dari situ mungkin perilaku hasad ini juga muncul, ya, sehingga di sini juga yang menimbulkan adanya permusuhan antara iblis dan juga manusia tentunya, ya. Dan ya kalau dirunut-runut asalnya mungkin juga sampai ke situ, ya, Masya Allah, ya. Iya, jadi lagi-lagi sifat hasad, ya, mendominasi gitu, ya. Penyakit hati yang harusnya ini jadi istilahnya kewaspadaan tersendiri bagi kita semuanya, ya, kaum muslimin tentunya, bahwa kita memang harus memperhatikan salah satu sifat penyakit hati ini gitu, ya, yaitu hasad gitu, ya. Jangan sampai kita kemudian hasad, dengki yang kemudian menimbulkan perpecahan dan permusuhan bahkan di antara sesama kaum muslimin itu sendiri gitu, ya. Iya. Nah, ini terkait dengan adanya fenomena sebagian kaum muslimin yang kemudian bermudah-mudahan dalam menjalin hubungan dengan kelompok yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, ya, dalam hal ini Yahudi gitu, ya. Kemudian mereka bekerja sama, bahkan mengadakan pertemuan, ya, diundang gitu, ya, dan menghadiri undangan tersebut. Sebetulnya bolehkah ini dilakukan, Ustaz? Dan sebatas apa sebetulnya kaum muslimin itu boleh mengadakan kerjasama dengan orang kafir? Silakan, Ustaz. Bismillah. Kita diingatkan, ya, oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas
namun perkataan beliau agak sedikit lupa ya berbahasa Arabnya. Intinya seperti ini. Kama qala Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, bahwa beliau menyatakan anjuran untuk para pemimpin-pemimpin Islam, para ulama-ulama Islam menerangkan kepada umat tentang permusuhan yang kuat antara kaum muslimin, antara Islam dan Yahudi. Dan Yahudi itu sangat membenci dan sangat enggan menerima Islam, bagian daripada agama di atas muka bumi ini. Mereka nggak mau. Sebetulnya bukan menerima Islam sebagai bagian agama ya, karena Islam kafatan linnas ya, yaitu untuk sekalian umat manusia. Jadi termasuk di dalamnya Yahudi harus menerima. Tapi Yahudi menolak keras ya. Bahkan Syekh bin Baz juga tadi kita dengar bersama bahwa beliau rahimahullah taala menganjurkan kepada pemimpin Islam, kepada para ulama Islam untuk menjelaskan tentang hakikat permusuhan Yahudi dengan kaum muslimin, yang memang permusuhan mereka itu keras ya, dan ditegaskan oleh Allah ya. Benar-benar kamu akan mendapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Yahudi ya, dan orang-orang musyrik. Nah, sekarang timbul gejolak di saat ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, bahkan ulama-ulama yang 4 dari 4 madhab memproklamirkan ya, artinya mempublikasikan kepada kita, bahkan dengan tegas, agar kita tidak menjadikan Yahudi itu sebagai pemimpin, agar kita tidak menjadikan Yahudi itu sebagai teman, agar kita tidak mengadakan kerjasama di berbagai lini, di berbagai sektor dengan Yahudi. Ternyata mereka justru menganggap bahwa kerjasama dengan Yahudi itu adalah hal yang toh biasa, ini manusiawi, ini adalah hubungan bilateral antar dua negara, atau menjalin hubungan keakraban agar terjalin hubungan saling menguntungkan di antara dua negara. Ini adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Palestina itu sedang merintih kesakitan. Kita harusnya peduli, kita harusnya peka ya, ketika kaum muslimin itu ditindas, ketika kaum muslimin itu disakiti, kita harus peka. Kenapa harus kita berbaik-baik dengan mereka? Lihat, ketika Rasulullah SAW mendapatkan Yahudi ya, Bani Quraidah itu menyalahi janji, maka Rasulullah SAW menyudahi perjanjiannya, kemudian memerintahkan agar benteng mereka yang kemudian salah satu pencetus perang Khaybar yang dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini karena penyimpangan dan pengkhianatan Yahudi terhadap kerjasama dan perjanjian dengan kaum muslimin. Itu dilakukan bukan karena saat kaum muslimin itu terluka, tapi karena memang untuk mengamankan wilayah yang saat itu kaum muslimin sedang dikepung di dalam perang Ahzab, atau kita kenal dengan perang Khandaq ya. Maka salah satunya cara agar tidak diserang dari dalam, maka Rasulullah SAW mengadakan perjanjian agar saling membantu, tapi mereka mengkhianati. Kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya untuk memerangi mereka, dan ini adalah cikal bakal terjadinya perang Khaybar yang lebih besar ya. Allah ta'ala besar ini dari sisi sejarah ya kita lihat. Jadi kalau sekarang kaum muslimin itu dalam keadaan mereka itu bahu membahu, menguatkan bahu mereka untuk merasakan betapa pedihnya penderitaan rakyat Palestina,
betapa lara dan lukanya hati kita melihat bagaimana darah itu berada di mana-mana, luka menganga, tangisan-tangisan tak henti-hentinya, saling bersautan, kemudian teriakan kematian datang silih berganti. Bahkan langkah mereka yang gontai, langkah mereka yang seringkali mereka tertunduk wajah mereka, bukan karena mereka takut, akan tapi mereka sudah memastikan atau mengira bahwa detik ini aku adalah orang yang akan berada di hadapan kematian. Maka mau tidak mau mereka harus menyiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan mereka dalam menerima apa yang telah Allah gariskan dalam takdir, suratan takdir, kemudian kesabaran mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang begitu sadisnya, tidak ada belas kasih. Mereka hadapi itu semuanya. Bahkan mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, Inna hadhihi ummatun marhumah, la adaba lahum fil akhirah, innama adabuha fid dunya al-fitanu wal-zalazil wal-qatlu wal-balaya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya umatku ini adalah umat yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Azab mereka hanya diberi oleh Allah di dunia berupa ujian-ujian hidup yang berat. Ya. Kemudian gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan rumah mereka dan merenggut nyawa-nyawa orang-orang yang dicintai di antara mereka. Al-qatlu dan juga peperangan, wal balaya dan kematian. Kita lihat di sana adalah al-qatlu, peperangan. Rakyat Palestina setidaknya mereka sadar bahwa peperangan itu bagian daripada azab yang Allah berikan sesegera mungkin di dunia. Ya, agar Allah tidak mengazab mereka di akhirat nanti, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka manusia-manusia yang diampuni oleh Allah. Dari sisi lain kita memandang hal itu. Dan mereka menguatkan diri mereka dengan prinsip dan keimanan yang seperti ini. Kita tunjukkan bagaimana keikhlasan mereka kehilangan orang-orang yang tercintai, seorang anak yang belum mengerti tentang dunia ini, seorang anak yang belum mengerti tentang hakikat hidup ini, dia harus menangis di hadapan jasad kedua orang tuanya. Dia harus rela dalam keadaan menahan sejuta harapan, menahan pedihnya air mata perpisahan. Hanya sebuah kenyataan hidup, ya, menelan pahitnya kehidupan yang begitu dahsyat, yang belum tentu kita mampu menerimanya, mampu menjalaninya. Mereka mampu menjalaninya. Kelaparan, ancaman akan adanya peluru, ancaman akan adanya bom, rudal dan sebagainya. Di balik rasa takut yang mereka rasakan, mereka berselimut dengan rasa takut itu. Mereka berharap ada uluran-uluran tangan dari kalangan kaum muslimin, ada sekedar secercah harapan yang mereka inginkan. Berupa apa? Mereka sekedar hidup layak di bawah tenda-tenda mereka, makan dengan apa yang mereka dapatkan, sekedar itu. Ya. Mereka yakin apa yang Allah putuskan kepada mereka adalah sebuah kenikmatan dari sisi lain. Ya, kenikmatan dari sisi lain. Namun alangkah sangat disayangkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi mereka luka dan lara, ada orang yang menari-nari dengan pesonanya, dengan iramanya, kemudian mereka melemparkan senyuman yang merekah begitu, kemudian bergandengan tangan dengan bangganya seolah-olah inilah diri kami. Gak pantas, ya. Kalaupun mereka berkilah bahwa ini adalah hubungan yang sah-sah saja menurut Islam, bahkan Rasulullah pernah melakukan hal yang demikian. Ingat, Rasulullah tidak melakukannya di saat kaum muslimin terluka.
Ingat, Rasulullah tidak melakukannya di saat kaum muslimin tertindas. Dan ingat, Rasulullah tidak berpose mesra dengan mereka. Ya. Sementara kita lihat mereka berpose mesra, bergandengan tangan, senyum. Kalau kita ibaratkan bahasa Cirebonnya cekakak cekikik ya. Ya, dengan cekakak cekikik gitu ya. dengan musuh-musuh Allah yang sadisnya mereka, kejamnya mereka, melumat habis anak-anak kaum muslimin, ya. Kemudian apakah dibenarkan ketika ada hubungan bilateral, okelah masalah ekonomi atau masalah perjanjian perdamaian antara Palestina dan antara Palestina dan Yahudi, ini adalah hal yang naif ya. Satu, mereka seperti orang yang kurang melihat hati. Kenapa? Bolehlah kalau mereka pengen ada hubungan ekonomi, alasan mereka hubungan bilateral ekonomi. Apakah pantas hubungan ekonomi itu dibangun di saat mereka sedang gencar-gencarnya memerangi kaum muslimin? Rasulullah tidak melakukan ini. Rasulullah tidak melakukan kerjasama ataupun transaksi jual beli dengan Yahudi di saat peperangan. Di saat Yahudi itu sedang melukai kaum muslimin, tidak. Bayangkan kalau Rasulullah SAW melakukannya, ya, apa kata dunia lah istilahnya kan begitu. Ternyata kan Rasulullah SAW tidak melakukan hal demikian. Kemudian juga kita lihat ya, ketika mereka berkilah untuk mempersatukan, memberikan hak-hak kebangsaan dan kemanusiaan kepada keduanya, ya. Lah kan kita berada di negara yang kita terikat dengan sistem, yaitu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa fungsinya PBB? Ya. Selama ini masyarakat dunia menghormati PBB. Selama ini kita kaum muslimin menghargai keberadaan PBB. Tindakan PBB untuk memberikan mediasi antara dua negara ini adalah hal yang kita harapkan. Kenapa jangan sampai ini organisasi terbesar dunia ini datang seolah-olah dia adalah pahlawan kan gitu. Padahal pahlawan kesiangan. Ya kadang kita nggak tahu ya kesiangannya kayak apa, tapi memang siang banget kan gitu. Datang untuk memberikan memberikan negosiasi antar negara. Hello, siapa mereka gitu kan. Pengaruh politik mereka tuh apa kan gitu. Pengaruh politik mereka di negara kita tuh apa? Sosok mereka tidak memberikan kepemimpinan, ya. Sosok mereka hanya memimpin kelompoknya mereka, ya. Tidak mau menjadi pemimpin dunia. Mungkin barangkali masih bisa ditolerir ketika seorang presiden yang datang ke sana. Itu pun tetap masih tanda kutip. Ngapain presiden ke sana kan gitu. Itu pun masih tanda kutip kan gitu. Ini sok pahlawan banget. Jadi overlapping. Pemerintah kita aja jelas gitu ya kepada Israel kan jelas ya. Sikap pemerintah kita overlapping lah ya. Orang persatuan sepak bola aja nggak mau ketemu mereka, apalagi ini kan gitu. Apa perlu kita sebut mereka lebih hina dari bola yang ditendang? Kan nggak perlu. Tapi pakailah naluri seorang muslim yang ketika saudaranya dalam keadaan tertindas kemudian bermesra-mesraan dengan mereka yang menindasnya. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya, kalau kita melihat juga berita-berita yang mungkin berseliweran gitu di sosial media ya. Kalau kita sarankan sih teman-teman pendengar dan pemirsa itu jangan sampai berhenti mengikuti informasi tentang Palestina gitu ya. Terus ikuti informasi dan perkembangannya ya. Karena paling tidak itu bisa melunakkan hati kita ya. Di saat hati kita mungkin lagi keras gitu ya. Gampang emosi seperti itu ya. Cobalah sesekali seringkali gitu ya. Seringkali untuk melihat berita-berita saudara-saudara kita di Palestina ya. Kalau kita melihat itu informasi tentang keberadaan mereka gitu ya,
ya seolah-olah kayak bener gitu, barometer tingkat keimanan itu ada di sana gitu, baik betul-betul apa namanya Allah pilih gitu ya, tingkat keimanan mereka itu benar-benar luar biasa gitu ya. Kita ini kayak nggak ada apa-apanya seperti itu ya, tingkat keimanan kita tuh nggak nyampe gitu apa yang sedang mereka alami di sana itu. Dengan kondisi seperti itu kemudian kita bandingkan dengan diri kita, ya kita kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Saya pribadi maksudnya kayak nggak ada apa-apanya gitu soalnya. Iya, jadi betul sekali tadi kalau Ustaz menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan pertemuan dengan mereka gitu dengan apa namanya dengan petinggi musuh-musuh Islam gitu. Bahkan itu disebut dengan melukai hati umat Islam ya, betul sekali ya. Dan apa namanya kalau kita melihat juga sikap pemerintah Indonesia juga jelas gitu ya terhadap Israel seperti apa ya, jelas sekali. Dan tentu saja mungkin tidak hanya bagi yang sudah mengadakan pertemuan gitu, tapi juga ada yang kemudian berencana gitu dia berencana mengadakan pertemuan dengan itu dengan petinggi-petinggi Yahudi di Amerika sana saja. Ada juga ya katanya sih dari apa salah satu masjid terbesar itu ya, imam masjid terbesar di Indonesia gitu ya, yang mengadakan pertemuan di sana gitu ya, menerima undangan ya dan menghadirinya gitu ya. Nggak tahu katanya di cancel atau enggak, kita nggak tahu perkembangan informasi seperti apa saja. Iya, Masya Allah, itu juga bagian dari melukai hati umat Islam saja. Iya betul sang. Walaupun yang datang itu imam masjid besar ya, apa nggak tahu besar masjidnya atau imamnya nggak ngerti kan. Tapi yang jelas begini, semakin mereka menunjukkan kebencian mereka terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan gencarnya mereka memusuhi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semakin tersingkap. Makin tersingkap siapa mereka. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini dapat hidayah. Dan kemudian mereka melek melihat ternyata musuhnya itu bukan yang mereka sekarang tuduh Salafi Wahabi ya. Dakwah Salaf Wahabi yang ketika mereka tuduh bahwa kita itu bermesraan adalah antek-antek Yahudi, sampai hari ini kita berkumandang untuk memusuhi Yahudi, dan sampai hari ini nggak ada foto sama sekali kita sedang bergandengan dengan Yahudi. Ya, ada apa namanya lawakan ya lah ya dari Timur Tengah ya, apa ternyata seorang Arab lagi nanda tangan kerjasama dengan Yahudi, pas nggak taunya tertipu. Di situnya tulisannya bukan tulisan Yahudi, tapi pas ngeliat orangnya orang Yahudi, ya, kan itu lawakan ya, artinya sebuah parodi ya jadinya. Parodi ya. Yang mereka mengira bahwa selama ini tuduhan mereka bahwa Salafi Wahabi itu antek-antek Yahudi, ini sama aja mereka menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Allah tidak akan pernah diam Ka'bah diurus oleh orang-orang yang anteknya Yahudi. Apa Allah ridho Yahudi menguasai Ka'bah? Enggak. Apa Allah ridho orang-orang yang kata mereka adalah anteknya Yahudi memelihara dua simbol Islam terbesar, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Nggak mungkin. Pakai dong akal. Kalau nggak mempan pakai dalil, akal dong, melek kan gitu. Tidurmu kepanjangan. Iya. Hanya iya. Begitu juga apa namanya mimpimu kan gitu. Udah melek aja lihat sekarang. Saya secara prinsip inilah apa namanya cara Allah ya, untuk mengungkap kebusukan mereka. Ya. Kayak satu persatu jadi tersingkap. Betul. Kita doakan saja siapapun mereka yang sebagai antek Yahudi, qatalahumullah, mereka akan dipeperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Ya. Kita doakan saja. Nah, mungkin caranya dengan disingkap dulu siapa mereka. Dan ketika mereka
memfitnah kita dengan bahwa kita adalah antek-antek Yahudi, kemudian menuduh salah seorang ustadz kita juga antek Yahudi. Ketika wafatnya ustadz yang kita cintai, tidak ada satupun perjalanan prosesi pemakamannya dengan ala-ala Yahudi dan tidak dihadiri oleh Yahudi. Mana Yahudi yang datang? Gitu. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa ini kaum muslimin Indonesia dapat hidayah untuk memerangi para ahli bid'ah, memerangi para ahli kesesatan, ya, dan mereka yang bercinta-cinta dan bermesra-mesraan dengan Yahudi akan tersingkap secara luas, dan Allah akan melindungi kita insyaallah taala. Ya, kita juga banyak mengambil hikmah saja dari kemarin ya wafatnya rahimahullah Ustaz Jawas ya rahimahullah taala, bahwa semakin banyak yang orang menjadi penasaran dan kemudian mencari-cari kajiannya di YouTube gitu ya, dan banyak yang kemudian juga mungkin tertarik gitu dengan dakwah yang mulia ini ya, masya Allah. Iya, justru karena sosok sosok baiknya beliau tuh justru baru blow up itu akhir-akhir ini gitu ya, setelah beliau wafat ya. Banyak yang kemudian ustaz-ustaz menceritakan gitu ya ya banyaklah yang kemudian menjadi apa istilahnya pembelajaran gitu ya. Banyak orang yang jadinya pada tahu seperti itu ya, masya Allah. Sementara di saat beliau masih ada itu ya, sebagian orang banyak yang membenci gitu ya dengan metode dakwahnya, tapi setelah wafat malah jadi penasaran dan malah tertarik seperti itu. Barangkali hikmah yang bisa kita ambil gitu saja. Iya. Masya Allah. Dengan adanya mereka sowan, ya, mudah-mudahan orang awam menjadi orang yang melek, dapat hidayah. Ya, balik lagi ke permasalahan tadi saja tentang adanya sebagian dari saudara-saudara Muslim kita yang kemudian patut disebut saudara atau enggak nih kemudian mengadakan pertemuan seperti ini. Kalau Ustaz tadi sudah menyanggah ya bahwa itu bukan hubungan bilateral atau mungkin hubungan yang mungkin diupayakan untuk bernegosiasi seperti itu, atau justru ini jangan-jangan merupakan tanda lemahnya iman. Jangan-jangan gitu. Iya, Masya Allah. Dan dari umat kita ya Ustaz ya, mungkin juga setelah adanya kejadian yang seperti ini ya, tidak sedikit juga dari teman-teman mungkin di luar sana atau kaum muslimin yang mungkin menjadi pro ya, masih ya, walaupun terlihat gamblang tapi masih pro terhadap mereka. Nah, apa yang tentunya menyebabkan lemahnya kaum muslimin Ustaz di masa sekarang ini perihal yang seperti ini, kemudian apa yang istilahnya sudah menjadi sunatullah hal yang seperti ini, dan bagaimana ya perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk kembali menguatkan barisan kaum muslimin itu sendiri. Iya, bismillah. Saya ingin menjawab dulu tentang sunatullah tadi ya. Pembenci orang-orang yang berada di atas kebenaran itu akan disirnakan oleh Allah. Setidaknya dengan sunnatullah itu pula mereka akan tersingkap ya. Mungkin ya harapannya dengan mereka sowan mereka dapat banyak hal dan ingin menunjukkan kapasitas kekuatan mereka. Tidak ya. Semoga saja akibat sowan orang awam Indonesia jadi lawan. Kita harapkan begitu. Kita harapkan begitu. Mudah-mudahan orang-orang Indonesia jadi lawan mereka kan gitu. Ya, kita bahasakan saja. Mudah-mudahan seperti itu ya. Akibat sowan orang-orang Indonesia yang awam jadi lawan mereka kan gitu. Kita tanpa perlu capek-capek berdakwah, Allah Subhanahu wa taala dengan sunnatullahnya akan menyingkap siapa kebusukan mereka. Allah nggak akan pernah mau mendiamkan kebusukan itu ada. Makanya siapapun yang memusuhi dakwah salaf ya, ahlus sunnah wal jamaah ini pasti akan jatuh seperti jatuhnya kiai yang dari sana dengan ucapan-ucapannya yang kotor ya. Sudah jelas
Oke. ya ketika membenci dakwah salaf ini ya. Insyaallah. Maka ketika mereka menuduh kita anteknya Yahudi, maka mereka adalah titik-titiknya Yahudi, begitulah. Titik, titik. Oke. Begitu. Nah, terus untuk apa namanya? Tadi maaf tadi yang menyebabkan lemahnya Iya, kaum muslimin. menyebabkan lemahnya kaum muslimin bermasalah-masalahan mereka karena hubud dunya. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah SAW menegakkan yushiku an tatada'al umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Qil aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qal bal antum yawma idzin katsir, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan kalian akan dilumat oleh musuh-musuh kalian bagaikan senampan makanan yang lezat diserbu oleh mereka yang lapar. Kan gitu. Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Enggak, kata Rasulullah. Bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada saat itu banyak. Akan tapi kualitas iman kita gutha'un ka gutha'il sail. Bagaikan buih di tengah lautan yang ya terombang-ambing kemanapun ombak itu membawanya. Kan gitu. Kemudian di wa'ala qulubikum, dan di atas hati-hati kalian hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan membenci kematian. Kita tahu ya dari beberapa peristiwa yang ada di Indonesia, siapa yang hubbud dunya. Ketika mereka menuduh Wahabi, Salafi itu adalah orang yang digaji, orang yang nyari duit, nerima amplop, nerima uang dari kedutaan ini untuk mendakwahkan Salafi Wahabinya sampai digaji sekian. Itu kedustaan mereka dan tuduhan mereka ya. Maka kita lihat di sini ya. Siapa yang suka demen sama duit? Ya, dikasih tambang aja rebutan ya. Tidak seperti kawan-kawan kita ya, yang Masya Allah yang mereka selaras dengan kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat hidayah dan kita juga mendapatkan hidayah. Mereka menolak karena apa? Menyakiti hati bangsa Indonesia yang menerima tambang tadi ya. Sementara mereka nerima, kan gitu. Nah, ini jelas dari sini saja sudah tahu siapa yang diteriakkan harta, maka dialah yang menyukainya, kan gitu. Jadi maling teriak maling lah, kan gitu, seperti itu. Allah taala. Masyaallah. Iya, Maaf masyaallah ya, ya. bahasanya vulgar nih. Masyaallah. Mudah-mudahan bisa jadi semakin melek Terbuka ya. Makanya perlu penting mereka memang skenario Allah ya indah. Mereka sowan, kaum muslimin Indonesia jadi lawan. Insyaallah. Allahu Akbar. Ya, terakhir Ustaz barangkali ya sekaligus menutup gitu ya serangkaian mungkin penjelasan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Lantas bagaimana Ustaz solusi yang perlu diterapkan ya khususnya untuk mengurangi keganasan kaum Yahudi dalam genosida yang terjadi hingga hari ini di Gaza, Palestina, dan bagaimana cara bernegosiasi ala Rasulullah dan para sahabatnya dalam meredam permusuhan dengan orang-orang kafir, Ustaz. Baik, bismillah, ini pertanyaan yang sangat indah ya. Untuk memenangkan kaum muslimin dari kehinaan ini, Rasulullah sudah menyarankan antarji'u ila dinikumul awal, kembali kepada agama yang pertama. Teman-teman Palestina ya bisa jadi mereka dibalik serangan yang begitu bertubi-tubi kepada mereka, semestinya mereka mulai sadar bahwa mereka harus kembali kepada jalan Allah ya. Seperti ada seorang imam besar ya, Syekh siapa itu yang dari Palestina ya, Syekh siapa yang saya lihat di Facebook itu, yang beliau adalah imam besar di Masjid Al-Aqsa. Beliau selalu mengumandangkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti, karena apa? Dengan cara inilah mudah-mudahan dari lisan beliau dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya akan sadar. Karena memang tidak semua orang masyarakat Palestina itu pahamnya ahlu sunnah. Ya. Tidak setiap orang Palestina itu
pahamnya adalah ahlu sunnah. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dan cara memenangkan agama ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ya, karena apa? Pertolongan Allah akan datang bersama mereka. Allah tidak akan pernah menolong orang-orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan pernah menolong orang-orang yang berbuat munafik. Allah tidak akan menolong orang-orang yang berbuat fasik. Ya, jadi Allah tetap menolong orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mengembalikan ajaran agama ini kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, jadi itu syarat pertama. Bagaimana negosiasi dengan orang-orang kafir? Negosiasi Rasulullah SAW itu indah, ya. Jika bisa diharapkan perdamaian, maka melakukan perdamaian dibandingkan peperangan. Jika ternyata perdamaian itu mereka tidak inginkan dan mereka hanya menginginkan peperangan, maka peperangan itu dilakukan, ya. Dan Rasulullah SAW selalu berkumandang, masuk Islam, engkau akan selamat. Nah, tidak masuk Islam, kami perangi, kan gitu. Jadi negosiasi Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu. Dan para sahabat sebelum memerangi menerangkan dulu bahwa kamu berada pada kelompok yang salah, yang jika kamu gugur di medan perang nanti kamu akan masuk ke dalam neraka. Ini kasih sayang para sahabat menerangkan kepada musuh-musuhnya ketika hendak memerangi mereka, ya. Tapi mereka menolak, maka ya memerangi. Maka ketika Yahudi mereka tidak mau menerima dakwah kita dan tidak mau menerima sapaan kita, maka cukuplah kita ambil pelajaran dari sini bahwa kita harus sama-sama saling bahu-membahu untuk minimal doa, ya. Jangan kita meremehkan doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan Syekh Muhammad At-Tuwaijiri di dalam kitabnya beliau menerangkan, doa itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan, dan ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya. Beliau hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa hadis Rasulullah SAW, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang dia akan memperbanyak doa kepada Allah. Ya, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang dia akan memperbanyak doa kepada Allah. Bahkan beliau melanjutkan perkataannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah dalam doa-doanya, Allah akan murka terhadap dirinya. Maka kita hari ini mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Dengan kekuatan doa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah segerakan pertolongan itu kepada mereka. Dan kalaupun mereka sampai detik ini belum mendapatkan pertolongan, yakinlah bahwa itu yang terbaik yang Allah berikan untuk mereka. Dan mereka sudah berada dalam keselamatan akhirat insya Allah, yaitu berupa surga. Keikhlasan mereka dengan apa yang ada dan saat ini mereka terima, mudah-mudahan inilah jalan pintu surga bagi mereka. Karena Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tillah mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal telah sampai pada kalian permisalan orang-orang sebelum kalian, yang ketika mereka hidup ingin mendapatkan surga, masathumul ba'sa wadh-dharra, mereka disentuh dulu dengan namanya keburukan-keburukan, sesuatu yang mudarat terhadap diri mereka. Bahkan digoncangkan hati-hati mereka sampai benar-benar mereka merasa sempit hidup di dunia, ya. Sampai kemudian mereka dan bersama Rasulnya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita minta kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu dikuatkan iman dan takwanya, ditambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan mereka dalam surga. Dan anak-anak mereka pun mereka berkata di tengah-tengah
hati mereka dihantui dengan rasa takut dan hati mereka dihantui dengan kematian. Mereka berkata bahwa kapanpun kita akan mati, dengan cara apapun kita akan mati, semuanya telah digariskan oleh Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebahagiaan yang paling puncak. Nah, oleh karenanya kata-kata ini disebutkan oleh mereka adalah bagian daripada iman mereka. Secara tidak langsung iman mereka telah menerima apa yang menjadi keputusan Allah untuk diri mereka. Dan mereka ridha, dan semoga Allah memberikan keridhaan itu kepada kita dan kepada mereka. Namun bukan berarti kita tinggal diam. Kita bahu-membahu untuk membantu mereka. Kalau ada Indomie kita yang dibuang, kalau ada telur kita yang dipecahkan, kalau ada beras kita yang dikoyak, sebelum bantuan makanan kemanusiaan itu datang sampai kepada saudara-saudara kita, minimalnya Allah akan mengoyak setiap jantung-jantung mereka, insya Allah. Nah, begitu. Allah ta'ala bersuara. Masyaallah, Allahu Akbar. Qatalahumul hud. Insyaallah. Luar biasa ya, Kang Syafid, Ustaz, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini para pendengar Radio Kita FM. Semoga ini bisa menjadi pencerahan ya buat kita semuanya, kaum muslimin ya, dimanapun Anda berada, terkait apa yang telah kita bahas ya, bagaimana kita harus nantiasa memikirkan juga, mendoakan mereka, membantu mereka ya, kaum Palestina. Dan kita kembali terbuka ya pemikiran kita, melek ya, besar pendengar Radio TM terhadap musuh-musuh Allah, terhadap musuh-musuh Islam, yang kita harus benar-benar memiliki muamalah yang sesuai dengan syariat tentunya. Dan sampai kita diam ya dengan genosida yang terjadi, ya, kita paling tidak tadi Ustaz sampaikan doa, dan jangan remehkan kekuatan doa, ya, selipkan doa kita ya, untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah menangkan mereka ya, amin. dengan kemenangan yang sempurna ya. Dan semoga juga kita semua barisan kaum muslimin ya, diberikan kekuatan ya, kita bahu-membahu untuk bagaimana kemudian menumbuhkan kebangkitan Islam dan juga persatuan umat Islam seperti itu ya. Dan juga kita hindari berbagai macam perpecahan ya, upaya-upaya yang memecah belah seperti itu ya, baik dari dalam maupun dari luar kaum muslimin seperti itu sendiri ya. Dan semoga apa yang kita hadirkan dengan program Majlis dengan tema bermesraan dengan musuh, no way ya, menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran yang tadi Ustadz Indra sampaikan ke kesempatan malam hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Ustadz Indra Sudrajat, hafizahullah taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz ya. Masyaallah. Fikum barakallahu jazakumullah khair. Ya, pencerahan yang tadi sudah disampaikan ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya. Pada akhirnya kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya Hafid, saya An, Ustadz Indra Sudrajat, dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio